Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Jalla wa Ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati, seperti biasa, sebelum kita memasuki pelajaran tafsir kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membaca surat yang mulia ini, yaitu surat At-Tin, untuk mengulangi hafalan kita dan juga mungkin memperbaiki beberapa bacaan yang belum pas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun. Wa turi sinin. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين Mim ketika di atasnya ada tasydidnya itu dibaca mendengung, ya. Thumma, ya. Thumma, kata para ulama, dua harokat. Lama mendengungnya itu dua harokat, dua ketukan. Thumma, ya. Ini bacaan ini namanya dalam hukum tajwid gunnah. Apa namanya? Gunnah. Sama juga dengan nun di atasnya tasydid. Inna, ya. Apa? Inna, ya. Sama juga summa. Summa radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
Kalau illa itu enggak mendengung. Lam di atasnya ada apa? Tasydid. Bukan illa, itu namanya mendengung. Terus bagaimana Ustaz? Illa apa? Illa, ya, bukan illa. Beda dengan tadi summa, itu mendengung. Kalau illa tidak mendengung. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar radio Bas FM, Solo Tigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, radio Al-Hikmah di Mayuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang kita bahas terakhir pada pertemuan yang lalu, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6. Berarti sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-7. Apa bunyinya? Fama yukadzibuka ba'du biddin, yang artinya fama yukadzibuka, apalagi yang membuat engkau mendustakan. Fama yukadzibuka ba'du biddin, apalagi yang membuat engkau mendustakan adanya pembalasan. Adanya apa? Pembalasan. Pembalasan di sini maksudnya adalah hari kiamat. Apalagi yang membuat engkau, siapa maksud engkau di sini? Menurut mayoritas ulama, sebagaimana dinukil di dalam kitab Tafsir Al-Bahr Al-Muhit karya Imam Abu Hayyan rahimahullah, yang dimaksud dengan engkau di sini adalah orang kafir. Orang kafir. Apa yang membuat kamu, wahai orang kafir, mendustakan adanya hari pembalasan? Padahal bukti-bukti sudah nyata. Apalagi yang membuat engkau itu tidak percaya bahwa pembalasan itu ada. Ad-din, fama yukadzibuka ba'du bid-din. Din di sini artinya apa? Pembalasan. Seperti kata din yang ada dalam surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Pembalasan. Dan pembalasan itu terjadi setelah kebangkitan. Kebangkitan itu maksudnya manusia dibangkitkan dari kuburan mereka. Setelah dibangkitkan dari kuburan, langsung dibalas? Tidak. Ada apa dulu? Ada hisab. Hisab itu artinya bukan menghisab. Hisab di sini artinya penghitungan amalan. Ya. Jadi dibangkitkan, dihisab, baru ada pembalasan. Jadi ayat ini sedang menyinggung
orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang musyrikin. Dan kepercayaan tentang adanya hari pembalasan itu adalah salah satu perbedaan inti. Salah satu perbedaan inti antara orang kafir dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, mereka percaya dengan adanya hari kiamat. Makanya kalau kita perhatikan, banyak ayat-ayat atau hadis-hadis Al-Quran, nas-nas dari banyak ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, nas-nas dari hadis-hadis Nabi SAW, yang ketika memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu dikaitkan dengan kepercayaan terhadap hari kiamat. Saya bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang di situ Nabi SAW memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu dan dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Saya bacakan hadisnya. Beliau SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'zi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Digandeng antara dua keimanan. Apa yang pertama? Iman kepada Allah dan hari akhir. Fala yu'zi jarahu. Jangan dia menyakiti tetangganya. Berarti di sini Nabi SAW melarang kita untuk menyakiti siapa? Tetangga. Dan Nabi ingatkan bahwa kalau kalian benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangga. Satu. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Berarti kita disuruh memuliakan tamu. Sebelum kita disuruh memuliakan tamu, diingatkan, kalian itu percaya enggak sama Allah dan hari akhir? Yang ketiga, Nabi melanjutkan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir lagi, fal yaqul khairan aw liyaskut. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Ada berapa perintah di sini? Ada 3. Ada 2 perintah, 1 larangan. Yang pertama larangan untuk menyakiti tetangga. Yang kedua, perintah untuk menghormati tamu. Yang ketiga, perintah untuk berkata baik atau diam. 3 perintah ini semuanya diawali dengan peringatan, kalian beriman enggak kepada Allah dan hari akhir? Kenapa 3-tiganya digandingkan keimanan kepada Allah dan hari akhir? Rukun iman ada berapa? 6. Rukun iman ada 6. Kenapa bolak-balik yang disebutkan iman kepada Allah dan hari akhir? Beriman kepada hari akhir, rukun iman nomor berapa? Nomor 5. Berarti kan enggak disebutkan rukun iman nomor 2, 3, 4, 6. 3 perintah dan larangan deret-deret kayak gini yang disebutkan iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa hari akhir? Kenapa bukan iman kepada nomor 2? Nomor 2, iman kepada apa? Malaikat. Terus kitab. Terus Rasul. Terakhir qada dan qadar. Kenapa bukan itu yang disebutkan? Kenapa yang disebutkan 3 perintah dan larangan ini selalu Allah dan hari akhir? Kenapa? Karena keimanan kepada hari akhir itulah salah satu motivasi terbesar seorang muslim berbuat baik di dunia ini. Jadi kita itu menghormati tamu, apa sih motivasinya? Tamu ini enggak kita kenal. Belum pernah datang ke rumah kita. Nun sewu, dari penampilannya sudah tidak menjanjikan duit. Ya, kecuali kalau yang datang orang kaya, bawa mobil yang
mewah. Itu mungkin ada misi di balik itu semua. Yang datang seperti yang saya katakan kemarin, sepeda ontel, sendal, jepit, selen. Itu motivasinya apa coba? Apa yang mendorong kita menghormati tamu itu? Kita butuh duit dia, dari penampilannya sudah hopeless. Sudah apa ya? Ya, apa ya? Tidak ada harapan lah ya. Mau bawa duit masa orang kayak gini? Padahal belum tentu ya. Kadang-kadang orang kayak gitu bawa tas kresek jebule isinya apa? Mungkin saja, mungkin. Cuman kan kita menilai dari, oh ini kayaknya. Apa yang mendorong kita untuk menghormati dia? Kalau bukan karena kita percaya adanya hari kiamat. Dan pada hari kiamat itu kita akan mendapatkan balasan. Makanya salah satu yang membedakan orang beriman dengan tidak adalah orang yang beriman percaya tentang hari akhirat. Sedangkan kaum musyrikin yang diutus Nabi kita SAW untuk mendakwahi mereka nggak percaya dengan adanya hari kiamat. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sering sekali di dalam Al-Quran menjelaskan tentang orang-orang kafir yang tidak percaya tentang hari kiamat tersebut. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am ayat 29 sampai 30. Di dalam dua ayat ini Allah menceritakan orang kafir tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Allah berfirman, waqalu, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir berkata, in hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan sebenarnya adalah kehidupan di dunia. Satu-satunya kehidupan adalah kehidupan di dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Jadi mereka enggak percaya kalau nanti setelah hidup bakalan setelah mati bakalan hidup lagi. Mereka enggak percaya. Mereka tahunya kehidupan satu-satunya kehidupan dunia. Dan ini nun sewu. Di zaman kita ini pun kadang-kadang ada orang punya kepercayaan seperti ini. Dewek we wayang. Dalange memainkan kita. Setelah mati sudah selesai. Ya. Tidak ada lagi nanti pertanggungjawaban pada hari kiamat. Mati ya mati, rampung. Kehidupan ya cuma kehidupan dunia. Makanya mereka katakan kehidupan sejati cuma kehidupan dunia saja. Dan ini yang kadang-kadang digemboskan oleh sebagian orang. Kamu kok percaya banget sih adanya hari kiamat? Adanya surga, adanya neraka. Sehingga kamu taat ke masjid, bantu orang, nyumbang orang miskin, ada janda kamu keluarkan, amal soleh, sedekah jariyah. Kamu percaya banget sih ada surga neraka? Kalau ternyata nanti kamu mati, begitu kamu setelah mati ternyata nggak ada kiamat gimana? Kamu kan sudah pengen surga, beramal capek-capek. Ternyata begitu nanti misalnya benar dibangkitkan ternyata nggak ada surga neraka gimana? Kalau jenengan ditanya gitu gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau ternyata nanti nggak ada surga neraka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena nggak ada ruginya. Apa sih ruginya kita berbuat baik sama orang lain? Minimal ya. Kalau ini cuma kalau ya. Dan kita yakin bukan 100%. 1000% kurang. Ya kita yakin seyakin-yakinnya. Ya, 1000%, 100%, 1.000.000% bahwa surga dan neraka ada. Toh kalaupun ternyata tidak ada, apa ruginya kita berbuat baik ketika semasa kita hidup? Ruginya apa? Ya, gak ada ruginya. Minimal kita mendapatkan nama yang baik. Minimal. Dan itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan balasan Allah di surga. Dan memang surga itu ada. Nah sekarang kita balik bertanya kepada orang itu.
Yang tadi tanya kepada kita, enggak ini orang surga neraka terus kepriwe? Kita balik tanya kepada dia. Yang tidak peduli, yang enggak mau sholat, yang enggak mau zakat, yang pikirannya kurdunya tok. Warisan dapat dari orang tua, yang dipikir cuma bagaimana saya bisa mendapatkan duit sebanyak-banyaknya dari warisan itu. Tanpa memikirkan bagaimana orang tuanya dahulu banting, tulang, peres, keringat untuk mengumpulkan tanah itu, untuk mengumpulkan harta itu. Gak kepikiran sama sekali. Atau mungkin kepikiran tapi lah eman-eman. Gak kepikiran bagaimana sih orang tua saya ikut menikmati. Coba sekarang panjenengan. Yang tuan tanah. Yang tuan tanah. Tuan tanah karena dapat apa? Warisan. Orang tua kita yang sudah meninggal saat ini menikmati tanah yang sedemikian luasnya berapa tahun? Berapa tahun? Ya tergantung orang tua jenengan wafatnya berapa tahun usianya. 60 tahun. Setelah itu masih menikmati sekarang? Masih? Tidak menikmati. Apa ya orang tergugah hati kita? Apa tidak tergugah hati kita? Ya Allah, orang tua saya dahulu capek ngumpulkan tanah 100 hektar. Ada di sini yang punya 100 hektar? Ada Dean. 100 hektar warisan dari orang tua. Anak tunggal lagi 100 hektar. Apa ya ora kepikiran? Lah 10 hektar baik. 10 hektar kok baik. Ya wis, sehektar baik. Sehektar kok baik. Ya wis. Berapa? 1000 meter lah. Apa enggak kepikir 1000 meter? Ya Allah, tak wakafkan di jalan Allah untuk orang tua saya. Ya pernah kepikir seperti itu, subhanallah. Dikasih dikurangi 1 hektar untuk orang tua. Masih sisa berapa? 99 hektar. Jenengan nganti meninggal dunia, ora bakal lentong. Ya. Tapi itulah manusia. Banyak di antara kita terjangkiti penyakit lupa dengan hari akhirat. Ya. Kalau ternyata kita balik tanya sama orang tadi. Dia kan tadi ngomong sama kita. Kalau andaikan surga neraka ternyata nggak ada. Kita balik tanya sama dia. Gimana pertanyaan kita? Andaikan surga dan neraka benar-benar ada. Kamu mau apa? Dan itulah yang terjadi. Jadi tadi ayat surat apa tadi? Al-An'am ayat 29. Ayat 29 bercerita tentang omongan orang-orang kafir yang tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan. Mereka katakan hidup cuma di dunia saja. Kami nggak akan dibangkitkan. Apa yang terjadi? Di ayat yang ke-30 Allah menceritakan. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim. Wahai Muhammad. Andaikan nanti pada hari kiamat engkau menyaksikan apa yang terjadi kepada mereka. Idh wuqifu ala rabbihim. Ketika mereka dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat nanti ternyata mereka dibangkitkan sama Allah. Kemudian dihadapkan. Disuruh menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berkata, Qala alaysa hadha bilhaq. Wahai fulan. Betul kan ada kebangkitan? Betul kan ada kebangkitan? Ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala orang kafir tersebut. Qalu bala wa rabbina. Iya wahai Rabbi. Mau apa coba saat itu? Mau minta pulang? No way. Ya. Gak ada lagi. Qalu bala wa rabbina. Iya wahai Rabbi. Memang betul-betul ada. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Qala. Allah berfirman. Fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Allah katakan kepada mereka, rasakan azab.
Karena dulu kalian tidak percaya adanya hari kebangkitan. Sudah. Gak ada negosiasi saat itu. Adanya sudah rasakan azab. Ustaz, masa sih mereka tidak dikasih kesempatan? Kenapa gak dikasih kesempatan? Kenapa gak dikasih kesempatan? Mereka kan minta. Diceritakan dalam ayat Al-Quran itu mereka berteriak-teriak dalam Al-Quran. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak dalam neraka. Minta, memohon, memelas supaya dikembalikan. Kenapa gak dikembalikan sama Allah? Kenapa kira-kira? Kalau dikembalikan, bali maning. Bali maning apa? Kayak kue maning. Ya, akan kayak gitu lagi. Makanya gak ada manfaatnya dikembalikan ke dunia. Apalagi ya, Allah itu tidak menerima permintaan mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah berkali-kali menjelaskan kepada mereka bukti-bukti yang nyata tentang adanya hari kebangkitan. Jadi Allah itu sudah gamblang banget, sudah jelas banget di dalam Al-Quran menerangkan kepada mereka. Ini loh buktinya kalau kalian nanti akan dibangkitkan. Sekarang saya tanya, hari kebangkitan itu sudah terjadi apa belum? Belum. Gimana kita percaya? Karena ada buktinya. Buktinya apa? Kita akan baca sekarang. Satu. Ya. Cara Allah meyakinkan orang kafir tentang adanya hari kebangkitan. Ini judulnya. Cara Allah meyakinkan orang kafir tentang adanya hari kebangkitan. Satu caranya. Allah mengajak kita untuk membandingkan. Untuk apa? Membandingkan antara hari kebangkitan dengan penciptaan kita di bumi. Allah mengajak kita untuk membandingkan antara apa? Hari kebangkitan dengan diciptakannya kita di muka bumi. Siapa yang hari ini lahir? Tanggal kelahirannya hari ini siapa? Ada? Sekarang tanggal berapa? 7 Oktober. Siapa yang kelahirannya tanggal 7 Oktober? Gak ada? Gak ada? Subhanallah. Yang kelahirannya kemarin? Tanggal berapa? 7. Tanggal 7 Oktober. Atau 6 Oktober? Berapa? 7. Tahun berapa? Berapa? 62. Masya Allah. 7 Oktober 62. Saya tanya sama panjenengan. 7 Oktober 62. Sebelum tanggal itu panjenengan ada nggak di muka bumi? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Berarti panjenengan sebelum ada tidak ada. Sebelum ada tidak ada. Kita semuanya ada di muka bumi, sebelumnya tidak ada. Kira-kira Allah mampu enggak untuk membuat kita ada kembali setelah sebelumnya ada? Mampu enggak? Sangat gampang. Lawang kita ini sebelumnya enggak ada. Kemudian Allah bikin kita jadi ada. Itu saja gampang, apalagi mengembalikan sesuatu yang pernah ada. Konon diceritakan, ada seorang musyrik Quraisy datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil membawa tulang. Dan tulang yang dia bawa itu tulang yang sudah rapuh, yang sudah lapuk. Kemudian dia bawa tulang itu di depan Nabi kita Muhammad SAW. Tulang yang sudah lapuk itu dia apa? Dia remes sampai hancur. Dia remes. Terus dia ngomong, Muhammad, kamu
Kamu katakan Tuhan kamu bisa menghidupkan tulang ini? Subhanallah. Saking tidak apa? Percayanya. Kalau sekarang lebih sulit lagi. Pesawat jatuh ke laut. Terus hilang semuanya. Mungkin ada yang dimakan oleh ikan. Setelah itu ikannya ditangkap sama nelayan. Iya kan? Terus sama nelayan dipotong-potong, terus digoreng. Terus dimakan sama manusia. Maaf, setelah itu dia buang air besar di lele. Kolam apa? Lele. Kemudian maaf, kuning-kuningnya tadi dimakan sama lele. Setelah itu lelenya dimakan sama manusia. Lebih sulit mana? Apa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu? Begitu ada orang musyrik tadi, bawa apa tadi orang musyriknya? Tulang sudah rapuh, diperes, diremes, ya, diremes sampai hancur. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi kita SAW, Muhammad, Tuhan kamu bisa ini membangkitkan, menghidupkan ini. Turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yasin. Surat apa? Yasin. Yang hafal surat Yasin, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Orang kafir itu berkata, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur ini? Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah Muhammad kepada orang itu, yang akan menghidupkan tulang ini adalah yang menciptakan tulang ini sebelumnya pertama kali. Jadi yang akan menciptakan tulang ini, menghidupkan tulang ini kembali adalah yang pernah menciptakan tulang ini. Yang sebelumnya tulang itu tidak ada. Saya tanya, lebih gampang bikin motor baru apa memperbaiki motor yang sudah ada rusak? Lebih gampang mana? Ya, jangan bilang panjenengan saya bukan montir Ustaz. Ya, akan tetapi kita tanya, secara logika mudah mana? Mudah yang motornya sudah ada, kemudian murai mandan kendo, lebih gampang daripada kita suruh bikin baru lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu menjadi ada, padahal sebelumnya tidak ada. Saja gampang, apalagi mengembalikan sesuatu yang pernah ada. Ustaz sih kepriwe caranya? Ora usah takon cara. Ya kayak tadi itu yang apa tadi? Pesawat jatuh, penumpangnya dimakan. Apa sih ikan yang bisa makan? Masa sih wong mangan hiu? Maksudnya nantilah dimakan apalah, ikan apalah, salmon apa ikan apa nggak tahulah ya, ada yang kemudian dimakan sama kita, terus kemudian buang air besar, lelenya dimakan lagi. Jangan tanya gimana sih caranya. Lah, Allah Subhanahu wa ta'ala gampang banget hanya untuk menciptakan seperti itu. Lawang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dinosaurus kalau ada. Ya, kalau ada betul-betul ada dinosaurus yang gedenya segitu aja gampang, apalagi cuma menghidupkan kita. Atau kita sama gajah besar mana? Besar gajah. Allah bikin gajah aja gampang, apalagi bikin kayak kita ini. Ya. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama, Allah mengajak kita untuk membandingkan antara apa tadi? Hari kebangkitan dengan penciptaan kita di muka bumi ini. Cara yang kedua, Allah mengajak kita untuk melihat bagaimana Dia menghidupkan bumi. Allah mengajak kita untuk melihat bagaimana Dia menghidupkan bumi.
Dan ini adalah salah satu cara Allah untuk mengingatkan tentang hari kebangkitan. Bahwa apa yang kamu lihat di muka bumi ini banyak sekali menunjukkan kekuasaan Allah untuk membangkitkan sesuatu yang telah mati. Di dalam Al-Quran, ya, surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ayat 19. Surat apa? Ar-Rum ayat 19. Allah berfirman, yukhrijul hayya minal mayyiti. Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Saya akan jelaskan. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Allah itu kuasa untuk menghidupkan, untuk mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya apa? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya ayam. Contohnya apa? Ayam. Ayam hidup apa enggak? Hidup. Keluarnya dari mana? Telur. Telur hidup apa mati? Mati. Kalau telur hidup bisa melaku dewek. Ya mau arep digoreng melaku gitu. Telur itu mati. Bagaimana dari yang mati ini bisa keluar sesuatu yang hidup? Contoh yang lain apa lagi? Petani. Apa? Padi. Keluar dari apa? Biji. Biji mati apa hidup? Mati. Ditaruh di tanah terus hidup. Padi hidup apa mati? Hidup. Dari sesuatu yang mati Allah keluarkan sesuatu yang hidup. Apalagi? Bit pelem. Tubuhnya dari apa? Pelok. Pelok mati apa hidup? Mati. Ditaruh di tanah terus hidup. Apalagi? Hah? Ya jangan bilang kedondong pada bayi, itu pelok semuanya. Contoh yang lain disebut oleh para ulama adalah orang kafir kemudian beriman. Orang kafir kemudian apa? Beriman. Orang kafir itu mati. Mati apanya? Hatinya. Kemudian Allah hidupkan hatinya yang mati itu menjadi beriman. Sehingga dia menjadi orang yang hidup. Ini adalah contoh yang pertama. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang kedua, wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kalau tadi mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Sekarang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Contohnya ayam lagi. Iya, kebalikan yang tadi. Gampang sekali, tinggal dibalik saja. Kalau tadi telur keluar ayam. Sekarang ayam mengeluarkan telur. Iya enggak? Ya, kalau tadi batang padi keluar dari benih. Sekarang padi mengeluarkan benih lagi. Terus apa tadi? Pohon pelem mengeluarkan pelem, buah. Buah itu mati apa hidup? Mati. Kemudian contohnya kalau yang orang kafir jadi orang beriman, ini apa? Orang beriman murtad. Na'udzubillah min dzalik. Wis urip mati. Apanya yang mati? Hatinya. Jadi ini Allah kasih contoh tentang apa yang bisa dilihat di kelilingnya. Kemudian Allah katakan nanti, wa yuhyil ardha ba'da mautiha. Dan Allah juga yang menghidupkan bumi setelah mati. Kata para ulama, bumi setelah mati itu maksudnya adalah tanah yang tandus, gersang, kemudian turun hujan. Apa yang terjadi? Tumbuh rumput, buah, semak-semak, semuanya tumbuh. Padahal sebelumnya tidak ada kehidupan. Allah bikin itu semuanya hidup. Allah hidupkan sesuatu yang mati. Kemudian Allah tutup ayatnya. Wa kadzalika tukhrajun. Kalian nanti seperti itu ketika dibangkitkan dari kuburan. Gak sulit. Ya. Makanya kita pernah menyampaikan, saya lupa tafsir surat apa, bahwa nanti pada hari kiamat
Kuburan itu semuanya akan terbuka semuanya. Bus, semuanya akan terbuka. Ya. Semua kuburan yang ada di muka bumi ini akan terbuka semuanya dan akan bangkit semuanya. Bisa panjenengan bayangkan bagaimana kondisi saat itu. Ya. Maka wajar ketika Allah berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Alasan apa lagi yang membuat engkau tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan? Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Mohon maaf nanti habis isya